Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang sempurna, melainkan jiwa yang dipanggil untuk menyempurnakan. Ketika tanggal 30 Agustus ditetapkan sebagai hari besar, itu bukan sekadar angka dalam kalender, melainkan tanda kebangkitan jiwa, sebuah momentum untuk mengingat bahwa hidup ini bukanlah kebetulan, melainkan amanah. Tuhan telah menentukan bahwa setiap jiwa terpilih punya peran unik di dunia. Ada yang menebar cahaya, ada yang menabur kasih, ada yang menjadi pilar kekuatan. Hari besar bukan sekadar perayaan, tetapi panggilan untuk naik tingkat. Dari pencari menjadi penemu, dari penerima menjadi pemberi, dari jiwa yang dibimbing menjadi jiwa yang membimbing. Jalan jiwa terpilih tidak selalu mudah, tetapi selalu bermakna. Cobaan bukan tanda penolakan, melainkan latihan untuk menguatkan. Pesan untuk para jiwa terpilih. Jangan takut pada kesunyian, karena di sanalah Tuhan berbisik. Jangan gentar menghadapi badai, karena jiwa terpilih dilatih untuk bertahan. Jangan berhenti memberi, karena cahaya yang kau sebarkan akan kembali padamu berlipat ganda. 30 Agustus adalah momen peneguhan jiwa. Hari ketika kau menyadari bahwa Tuhan telah memilihmu bukan untuk menjadi biasa, tetapi untuk menjadi pembawa makna bagi sesama. Apakah kamu ingin saya membantu menyusun versi ini dalam bentuk mantra afirmasi harian singkat yang bisa diulang-ulang oleh para jiwa terpilih sebagai penguat diri? Sahabat jiwa terpilih, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, jangan lupa like video ini. Tinggalkan komen angka 99 sebagai tanda kebersamaan. Klik subscribe channel Titik Temu. Tonton video ini berulang kali agar pesan kebaikan semakin meresap. Dan yang paling penting, sebarkan video ini kepada 9 orang lainnya, agar cahaya kebaikan terus mengalir. Karena semakin banyak jiwa yang terhubung, semakin kuat getaran kebaikan yang tercipta. Lanjutan materi untuk jiwa terpilih. Semesta bekerja selaras dengan kehendak Tuhan, dan engkau ditempatkan di titik ini, di ruang dan waktu ini, bukan tanpa alasan. Makna jiwa terpilih. Jiwa terpilih bukan berarti lebih tinggi dari yang lain, melainkan lebih sadar. Sadar bahwa hidup adalah amanah, bahwa setiap langkah memiliki getaran, bahwa setiap kata adalah doa, dan bahwa setiap perbuatan meninggalkan jejak abadi. Jiwa terpilih akan diuji, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk ditempa. Ujian datang dalam bentuk kesepian, agar engkau belajar menemukan cahaya di dalam dirimu sendiri. Ujian hadir dalam bentuk luka, agar engkau bisa menyembuhkan, lalu menjadi obat bagi orang lain. Ujian muncul dalam bentuk kegagalan, agar engkau tak hanya belajar bangkit, tetapi juga menguatkan mereka yang jatuh. Tugas jiwa terpilih. Menjadi penyalur cahaya di tengah kegelapan dunia. Jadilah lentera. Tidak perlu besar, cukup konsisten. Menabur kedamaian, kata-kata dan tindakanmu bisa jadi penawar untuk jiwa-jiwa gelisah. Menghidupkan harapan, kehadiranmu adalah pengingat bahwa selalu ada jalan bagi yang percaya. Misi universal. Tidak ada batas agama, bangsa, atau warna kulit bagi jiwa terpilih. Yang ada hanyalah getaran kebaikan yang menyatukan. Setiap kali engkau mengangkat jiwa lain, semesta mencatatnya sebagai cahaya yang semakin terang. 30 Agustus, momentum kesadaran baru. Tanggal ini adalah penanda, bukan sekadar perayaan. Ia adalah titik temu antara dirimu dengan panggilan sejati. Hari untuk meneguhkan niat. Hari untuk mengangkat kembali tekad. Hari untuk menyadari bahwa engkau tidak sendirian dalam perjalanan. Tugasmu bukan mencari pengakuan, melainkan terus berjalan di jalan cahaya. Setiap langkahmu adalah doa, setiap perjuanganmu adalah ibadah,
Setiap kebaikanmu adalah warisan abadi. Jalan sunyi jiwa terpilih. Setiap jiwa yang dipanggil akan melewati jalan sunyi. Ada kalanya engkau merasa ditinggalkan, tidak dipahami, bahkan dianggap berbeda. Namun justru disitulah letak rahasianya. Kesunyian adalah ruang penyucian, tempat suara Tuhan terdengar paling jernih. Jangan takut ketika engkau sendirian, karena sunyi bukan berarti sepi. Sunyi adalah ruang perjumpaan dengan Sang Pencipta. Jangan gentar saat engkau disalahpahami, karena jiwa terpilih berjalan dengan kompas ilahi, bukan pengakuan dunia. Tanda jiwa terpilih. Bagaimana engkau tahu bahwa dirimu dipanggil? Hatimu gelisah melihat ketidakadilan. Jiwamu menangis ketika melihat penderitaan. Ada dorongan dari dalam untuk memberi, meski engkau sendiri belum berkelimpahan. Ada cahaya kecil dalam dirimu yang menolak padam, meski badai terus menghantam. Tanda-tanda ini bukan kebetulan, melainkan peneguhan bahwa engkau tidak hidup hanya untuk dirimu, melainkan juga untuk sesama. Peran jiwa terpilih di zaman ini. Kita hidup di masa penuh kebisingan, berita yang menakutkan, dunia yang serba cepat, dan manusia yang kehilangan arah. Di tengah semua itu, jiwa terpilih dipanggil untuk menjadi penjaga kedamaian bukan dengan senjata, tapi dengan doa dan ketulusan. Pengingat jalan bukan dengan memaksa, tapi dengan memberi teladan. Pembawa harapan bukan dengan janji kosong, tapi dengan aksi nyata. Kesadaran kolektif. Ingatlah, jiwa terpilih tidak berjalan sendirian. Di berbagai belahan dunia, banyak jiwa yang juga dipanggil. Ketika satu cahaya menyala, itu indah. Tapi ketika 99, atau bahkan ribuan jiwa menyala bersama, dunia akan berubah. Kita adalah bagian dari kesadaran kolektif yang sedang Tuhan bangkitkan. Janji 30 Agustus. Tanggal ini bukan sekadar momentum, melainkan janji jiwa. Bahwa mulai saat itu, engkau memilih untuk lebih sadar, lebih kuat, lebih teguh. Bahwa engkau tidak lagi berjalan sebagai pencari, tapi sebagai pembawa. Bahwa engkau menyalakan obor kecilmu, lalu meneruskannya kepada jiwa-jiwa lain. Jiwa terpilih adalah cermin cahaya. Tidak ada yang lebih kuat dari jiwa yang sadar bahwa dirinya dipanggil. Dan ingatlah, engkau tidak dipilih karena kuat, melainkan engkau menjadi kuat karena dipilih. Langkah harian jiwa terpilih. Menata hati di pagi hari. Setiap hari dimulai dengan kesadaran. Sebelum membuka mata penuh, tarik napas panjang, rasakan hidup yang masih diberi. Ucapkan syukur dalam hati, hari ini aku dipilih untuk kembali menjalani peran. Jangan langsung disibukkan dunia, tetapi izinkan jiwamu menyapa Sang Sumber terlebih dahulu. Menjaga pikiran dari kekotoran. Pikiran adalah benih dari segala perbuatan. Jiwa terpilih perlu melatih diri untuk menyaring informasi. Bukan semua berita harus masuk ke hatimu. Menyadari kata batin. Kalimat yang terus diulang dalam pikiran akan membentuk energi pada dirimu. Menggantikan keluhan dengan doa. Mengganti kebencian dengan kasih. Mengganti keraguan dengan keyakinan. Tidak semua tugas jiwa terpilih berbentuk besar. Justru lewat hal-hal kecil, cahayamu terpantul. Senyum pada orang asing. Menolong tanpa pamrih. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Mengucapkan kata yang menenangkan. Hal kecil itu bagaikan tetesan air, yang jika dikumpulkan akan menjadi lautan kebaikan. Mengolah luka menjadi obat. Jiwa terpilih sering membawa luka, tapi luka itu bukan beban melainkan bahan ajar. Jangan tenggelam di dalamnya,
tapi jadikan ia bahan untuk menguatkan. Sadarilah, luka yang disembuhkan akan menjadi jalan bagi orang lain menemukan kesembuhan. Menyebarkan energi kebaikan ke 9 jiwa lain. Tuhan menanam hukum getaran. Apa yang engkau sebarkan akan kembali kepadamu. Maka sebarkanlah energi ini. Doa untuk mereka yang engkau kenal. Pesan kebaikan bagi mereka yang jauh. Tindakan nyata untuk mereka yang membutuhkan. Minimal 9 jiwa setiap hari. 9 doa, 9 senyum, atau 9 uluran tangan. Menutup malam dengan penyerahan. Sebelum tidur, jangan bawa beban dunia ke ranjangmu. Maafkan dirimu. Maafkan orang lain. Serahkan seluruh perjalanan hari ini kembali pada Sang Pemilik jiwa. Biarkan tidurmu menjadi ruang pemulihan, bukan penjara kegelisahan. Peneguhan untuk jiwa terpilih. Jangan pernah meremehkan langkahmu. Hari ini mungkin tampak biasa. Tetapi di mata Tuhan, setiap langkah kebaikan adalah permata abadi. Jiwa terpilih adalah mereka yang sadar, bertahan, dan terus berjalan, meski jalannya sepi, meski dunia tidak selalu mengerti. Visi jangka panjang jiwa terpilih. Jiwa terpilih sebagai penjaga peradaban. Sejarah manusia bukan hanya ditulis oleh raja atau penguasa, tetapi juga oleh jiwa-jiwa yang menjaga nilai-nilai luhur. Jiwa terpilih hadir sebagai penopang peradaban, menjaga agar manusia tetap berpihak pada kebaikan, menjaga agar cinta kasih tetap lebih kuat daripada kebencian, menjaga agar generasi berikutnya tidak kehilangan arah. Engkau adalah mata rantai dalam perjalanan panjang umat manusia. Apa yang kau tabur hari ini akan dituai oleh anak cucu kelak. Warisan jiwa terpilih bukan berupa harta benda, melainkan cahaya kesadaran. Cahaya itu bisa berupa kebijaksanaan yang ditulis, bisa berupa tindakan yang dikenang, bisa berupa doa yang terus bergetar, meski bibirmu telah terdiam. Warisan ini tidak akan pernah lapuk, karena ia tertanam dalam jiwa-jiwa yang engkau sentuh sepanjang hidupmu. Tugas kolektif, membentuk lingkaran cahaya. Satu jiwa mungkin tampak kecil, tapi banyak jiwa yang menyatu akan menciptakan lingkaran cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Itulah sebabnya engkau dipanggil untuk berbagi, menyebarkan pesan, menyalakan 9 jiwa lainnya. Lingkaran cahaya itu akan menjadi pelindung bagi dunia, mencegah kegelapan merajalela sepenuhnya. Menghadapi zaman yang penuh ujian. Kita hidup di zaman percepatan, teknologi, informasi, sekaligus kebingungan. Jiwa terpilih dipanggil bukan untuk lari dari zaman, tetapi hadir di dalamnya sebagai penyeimbang. Saat orang kehilangan arah, engkau hadir sebagai penunjuk jalan. Saat orang kehilangan hati, engkau hadir sebagai pengingat cinta. Saat dunia kehilangan harapan, engkau hadir sebagai pembawa harapan baru. Puncak perjalanan jiwa terpilih. Perjalanan ini bukan sekadar untukmu sendiri. Puncaknya adalah ketika engkau menyadari hidupmu adalah doa yang berjalan. Kehadiranmu adalah berkah bagi sekitar. Ketiadaanmu pun kelak tetap meninggalkan cahaya, karena yang engkau tabur akan terus tumbuh. 30 Agustus sebagai titik gerak abadi. Hari itu bukan hanya momen sekali, tapi penanda awal perjalanan panjang. Setiap tahun, ketika hari itu tiba, ingatkan dirimu, seberapa jauh aku telah berjalan? Seberapa banyak jiwa yang sudah tersentuh? Seberapa terang cahaya yang sudah kutinggalkan? Hari besar ini adalah kompas waktu yang akan meneguhkan langkahmu di jalur kebenaran hingga akhir hayat. Peneguhan akhir materi ini. Jiwa terpilih tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia adalah sungai yang mengalir,
menyalurkan kehidupan bagi banyak orang. Dan kelak, ketika riwayatmu selesai, dunia akan tetap bercahaya, karena engkau pernah hidup di dalamnya dengan sepenuh jiwa. Visi Profetik Jiwa Terpilih. Era kesadaran baru. Dunia sedang bergerak menuju babak baru. Era ketika kesadaran kolektif umat manusia mulai terbangun. Dahulu, manusia sibuk membangun dunia luar, kota, teknologi, dan kekuasaan. Kini, manusia dipanggil untuk membangun dunia dalam kesadaran, kasih, dan kebijaksanaan. Jiwa terpilih hadir sebagai perintis jalan, mengingatkan bahwa kemajuan sejati bukan hanya pada apa yang tampak, tetapi pada apa yang dirasakan dan dijalani dengan hati. Sebelum fajar tiba, selalu ada kegelapan yang pekat. Begitu pula dunia. Krisis nilai, ketika manusia lupa tujuan hidup. Krisis cinta, ketika hubungan kehilangan makna. Krisis harapan, ketika banyak yang menyerah pada keputusasaan. Namun justru di tengah badai inilah, jiwa terpilih dibangkitkan. Engkau adalah lentera yang menolak padam, cahaya yang menjadi tanda arah, meski dunia diliputi gelap. Peran profetik jiwa terpilih. Tugasmu bukan sekadar menjadi baik untuk dirimu sendiri, tetapi menjadi saksi kebenaran bagi generasi. Engkau dipanggil untuk menyuarakan kebaikan, meski suara itu minoritas. Engkau dipanggil untuk menjaga keseimbangan, agar dunia tidak runtuh ke dalam kegelapan. Engkau dipanggil untuk mewariskan jejak cahaya, agar generasi mendatang menemukan jalan meski tanpa gurunya. Kesatuan jiwa di seluruh dunia. Jiwa terpilih tidak dibatasi oleh bangsa, agama, atau bahasa. Mereka tersebar di seluruh bumi, tapi hatinya terhubung oleh frekuensi yang sama, frekuensi kasih dan kebenaran. Kelak, mereka akan saling menemukan, bukan karena rencana manusia, melainkan karena tarikan ilahi yang menyatukan. Dan ketika lingkaran cahaya itu semakin besar, dunia akan merasakan perubahan nyata. Kedamaian akan lebih terasa. Harapan akan lebih hidup. Cinta kasih akan lebih nyata di tengah masyarakat. 30 Agustus sebagai tanda profetik. Tanggal ini adalah simbol kebangkitan. Ia adalah penanda kosmis bahwa gelombang jiwa terpilih telah dimulai. Engkau yang sadar, mulai berjalan lebih teguh. Engkau yang gelisah, mulai menemukan arah. Engkau yang rapuh, mulai dilatih untuk menjadi kuat. Hari itu akan menjadi titik sejarah rohani, ketika Tuhan meneguhkan, inilah waktunya cahaya bangkit. Gambaran masa depan. Bayangkan suatu masa depan ketika jiwa-jiwa terpilih sudah tersebar luas. Setiap rumah menjadi pusat doa dan kasih. Setiap kota memiliki jiwa penjaga cahaya. Setiap generasi tumbuh dengan warisan kebijaksanaan, bukan hanya teknologi. Dan dunia akan berubah bukan karena kekuasaan, tetapi karena kesadaran. Peneguhan materi. Jiwa terpilih adalah utusan cinta. Engkau bukan nabi, tapi engkau berjalan dengan jejak para nabi. Engkau bukan malaikat, tapi engkau membawa pesan langit dalam kehidupan sehari-hari. Tugasmu sederhana namun agung, menjaga nyala api di tengah malam, hingga fajar kesadaran baru benar-benar tiba. Peta perjalanan jiwa terpilih. Tahap panggilan, awakening. Perjalanan dimulai dengan tanda-tanda kecil. Hati terasa gelisah, seakan hidup sehari-hari tak lagi cukup. Ada kerinduan mendalam pada sesuatu yang lebih tinggi. Jiwa mulai mencari, bertanya, dan merasakan suara halus dalam batin. Ini adalah ketukan pertama dari Tuhan, tanda bahwa engkau telah dipanggil untuk bangkit. Tahap ujian, purification. Setelah panggilan datang,
engkau memasuki fase ujian. Rasa sepi, agar engkau belajar menemukan kekuatan dari dalam. Rasa sakit, agar engkau belajar menyembuhkan. Kehilangan, agar engkau belajar bahwa cinta sejati hanya kepadanya. Tahap ini berat, namun sangat penting. Ibarat emas, engkau sedang ditempa dalam api agar kilaunya murni. Tahap penemuan, illumination. Jika engkau bertahan dalam ujian, cahaya mulai menuntunmu. Engkau menemukan guru, sahabat, atau kitab yang membimbing. Engkau menemukan cara untuk menyalurkan energi kebaikan. Engkau mulai merasakan kedamaian batin meski dunia luar tak selalu tenang. Ini adalah tahap ketika jiwa mulai mengenali perannya di dunia. Tahap pengabdian, service. Jiwa terpilih tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia dipanggil untuk berbagi. Engkau menjadi sumber semangat bagi yang lemah. Engkau menyalakan harapan bagi yang putus asa. Engkau menyalurkan hikmah dan kasih kepada yang haus akan makna. Tahap ini menjadikan hidupmu bukan lagi milikmu sendiri, tetapi milik semua yang membutuhkan. Puncak perjalanan jiwa terpilih adalah kembali kepada Sang Sumber. Engkau menyadari bahwa segala sesuatu berasal darinya dan kembali padanya. Tidak ada lagi ego, hanya kasih yang mengalir. Tidak ada lagi rasa takut, karena engkau hidup dalam pelukan keabadian. Di tahap ini, jiwa menemukan damai yang tidak terguncang oleh apapun. Peneguhan materi. Perjalanan jiwa terpilih bukanlah garis lurus, melainkan spiral. Kadang engkau merasa naik, kadang jatuh. Namun sejatinya engkau terus bergerak mendekat. Ingatlah, setiap tangisan, setiap luka, setiap doa adalah bagian dari peta besar perjalananmu. Dan pada akhirnya, engkau akan kembali kepada Sang Sumber dengan jiwa yang lebih murni, lebih terang, lebih utuh. Menjaga kedekatan dengan sumber cahaya. Seperti api yang tak bisa hidup tanpa oksigen, jiwa terpilih tak bisa menyala tanpa hubungan dengan Sang Sumber. Awali hari dengan doa syukur, walau singkat. Ambil jeda di tengah kesibukan untuk hening, sekadar mengingatnya. Akhiri malam dengan penyerahan total, melepaskan segala beban kembali pada Tuhan. Melatih konsistensi kecil. Nyala jiwa bukan dijaga dengan hal besar, tetapi dengan kebiasaan kecil yang terus berulang. Satu kebaikan setiap hari, sekecil apapun. Satu doa tulus untuk orang lain setiap malam. Satu kata yang menenangkan, bukan menyakiti. Konsistensi kecil ini ibarat minyak lampu, menjaga agar cahaya tak pernah padam. Menghindari racun jiwa. Ada hal-hal yang bisa meredupkan cahaya. Amarah yang disimpan. Iri hati yang dipelihara. Perkataan yang melukai. Pikiran negatif yang dibiarkan tumbuh. Jiwa terpilih perlu waspada. Bila racun itu hadir, segera netralkan dengan maaf, doa, atau hening sejenak. Merawat tubuh sebagai wadah jiwa. Tubuh adalah rumah bagi jiwamu. Jika rumahnya rusak, jiwa pun sulit menyala dengan terang. Istirahat cukup, makan yang baik, bergerak dengan seimbang. Jauhi kebiasaan yang merusak tubuh. Ingatlah tubuh sehat adalah sahabat jiwa yang bercahaya. Bersahabat dengan sesama jiwa terpilih. Api kecil bisa padam bila sendirian, tetapi api yang berkumpul akan jadi obor besar. Cari lingkaran kebaikan, meski kecil. Jangan biarkan dirimu berjalan sendirian terlalu lama. Saling menguatkan, saling mendoakan, saling menyalakan. Persaudaraan jiwa adalah energi yang menjaga nyala tetap hidup. Melatih kerendahan hati. Bahaya terbesar bagi jiwa terpilih
adalah merasa lebih tinggi dari yang lain. Ingat, engkau dipilih bukan karena sempurna, tetapi agar belajar menyempurnakan. Kerendahan hati adalah pintu agar cahaya tidak berubah menjadi api yang membakar ego. Peneguhan materi. Menjaga nyala jiwa adalah perjalanan seumur hidup. Ia bukan sekali nyala, lalu selamanya terang. Ia perlu dijaga, diberi minyak, dilindungi dari angin yang memadamkan. Jangan khawatir bila sesekali redup. Yang penting, jangan biarkan padam. Karena dunia membutuhkan cahaya itu, dan engkau adalah salah satu pembawanya. Amanat agung untuk jiwa terpilih. Ingatlah siapa dirimu. Engkau bukan sekadar tubuh yang berjalan di bumi. Engkau adalah jiwa yang dipilih untuk menyinari kegelapan, membawa kasih di tengah kebencian, dan menjaga harapan di tengah keputusasaan. Setiap napasmu adalah kesempatan untuk menyalurkan cahaya itu. Jangan takut pada ujian. Apapun yang engkau hadapi, kesepian, kehilangan, penolakan, semua hanyalah latihan. Bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan. Ingatlah, Tuhan tidak salah pilih. Bila engkau ditempa, itu karena ada misi besar yang harus engkau jalani. Tebarkan cahaya ke 9 jiwa lain. Tugasmu bukan berjalan sendiri. Nyala api yang engkau bawa harus menyentuh jiwa lain. Setidaknya 9 orang dalam hidupmu, lewat doa, lewat kata, lewat tindakan. Biarkan cahaya itu berkembang biak, hingga dunia merasakan kehangatannya. Jaga konsistensi hingga akhir. Jangan hanya menyala sebentar lalu padam. Tugas jiwa terpilih adalah menjaga api tetap hidup sampai akhir perjalanan. Konsistensi adalah tanda kemuliaan, bukan sekadar memulai, tetapi bertahan hingga selesai. 30 Agustus, Hari Peneguhan Jiwa. Hari ini bukan sekadar tanggal. Ia adalah simbol penetapan bahwa mulai detik ini, engkau tidak lagi hidup sembarangan, bahwa langkahmu membawa makna, bahwa hidupmu adalah pesan, dan bahwa Tuhan telah menandai engkau sebagai bagian dari pasukan cahayanya. Warisan abadi jiwa terpilih. Kelak, tubuh akan kembali ke tanah. Tetapi jiwa terpilih meninggalkan sesuatu yang abadi. Kata-kata yang membangkitkan semangat. Doa yang tetap bekerja meski bibirmu terdiam. Tindakan yang menjadi inspirasi lintas generasi. Penutup materi panjang. Jiwa terpilih, jangan pernah meremehkan keberadaanmu. Engkau mungkin merasa kecil di mata dunia, tapi di mata Tuhan, engkau adalah lentera yang ditaruh di tengah malam panjang. Pegang amanat ini, jangan padam, jangan menyerah, jangan berhenti. Karena dunia masih membutuhkanmu, dan langit telah meneguhkanmu. Doa untuk jiwa terpilih. Doa peneguhan jiwa. Ya Tuhan, sumber segala cahaya, asal mula segala kehidupan. Hari ini aku datang dengan rendah hati sebagai jiwa yang dipanggil. Terima kasih Engkau telah memilihku. Meski aku bukan yang terkuat, bukan yang terbijak, namun Engkau melihat ada cahaya kecil dalam diriku. Hari ini aku meneguhkan diri, bahwa hidupku adalah persembahan. Setiap langkahku adalah doa. Setiap kata dan tindakanku adalah pelayanan. Tuhan, bimbinglah aku agar tidak padam di tengah perjalanan. Kuatkan aku ketika ujian datang. Lembutkan hatiku agar tetap rendah dan penuh kasih. Jadikan aku lentera di tengah kegelapan. Air sejuk bagi jiwa yang dahaga, dan harapan bagi mereka yang putus asa. Ya Tuhan, jadikan nyalaku abadi, bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk dunia, untuk sesama,
dan untuk generasi setelahku. Dan ketika waktuku kembali kepada MU, biarlah cahayaku tetap tinggal, menjadi warisan bagi bumi dan langit. Amin. Pesan akhir dari doa ini. Doa adalah jembatan yang menghubungkan jiwa terpilih dengan Sang Sumber. Bacalah doa ini berulang kali, bukan hanya dengan bibir, tetapi dengan hati. Karena doa yang lahir dari hati akan menggetarkan semesta. Materi penutupan untuk jiwa terpilih. Sahabat jiwa terpilih, perjalanan panjang yang baru saja kita lalui bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan baru. Engkau telah dipanggil, diteguhkan, dan diarahkan. Mulai hari ini, ingatlah bahwa hidupmu bukan lagi biasa. Setiap langkahmu membawa cahaya, setiap kata-katamu membawa doa, dan setiap perbuatanmu membawa harapan. Tidak perlu menunggu sempurna untuk melangkah, sebab justru dalam ketidaksempurnaan, Tuhan sedang memurnikanmu. Jangan takut pada kesunyian, jangan gentar pada ujian, dan jangan menyerah pada perjalanan. Pegang teguh amanat ini. Engkau dipilih bukan untuk berhenti, tetapi untuk terus menyala. Dan ketika dunia bertanya siapa yang akan membawa terang di tengah kegelapan, maka jawabannya adalah jiwa-jiwa terpilih seperti dirimu. Sebelum kita benar-benar menutup, mari kita kuatkan lingkaran cahaya ini bersama-sama. Klik like pada video ini sebagai tanda kebersamaan. Tulis komentar angka 99 di bawah sebagai simbol penguatan jiwa terpilih. Jangan lupa subscribe channel Titik Temu, agar kita terus berjalan bersama dalam cahaya. Tontonlah video ini berulang kali. Biarkan pesan ini benar-benar meresap ke dalam jiwa. Dan yang paling penting, sebarkan video ini kepada 9 orang lainnya, agar semakin banyak jiwa yang terbangun. Semakin banyak cahaya yang tersambung, semakin kuat energi kebaikan yang menyelimuti dunia.